Pemain baru Chi-Fi akhir-akhir ini begitu banyak dan tidak pernah memberikan ampun pada dompet dan telinga kalian. Salah satunya adalah Kiwi Ear Cadenza. Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikit bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan membahas sebuah in-ear monitor yang akhir-akhir ini santer terdengar, yaitu Kiwi Ears. Salah satu produsen in-ear monitor yang cukup baru dari lini terbaru mereka, yaitu Cadenza. In-ear monitor ini menggunakan single dynamic driver dengan gimmick beryllium dan memiliki 4 pilihan warna yang bisa kalian pilih: merah, biru, hijau, dan juga ungu. Kebetulan unit kita adalah unit yang berwarna merah. Dan in-ear monitor ini pun housingnya menggunakan bahan yang medical grade resin yang pasti telinga kalian bebas dari ruam, gatal, dan juga iritasi. Konektornya pun sudah ditersebel dual pin 0,78 mm. Dan untuk harganya sendiri dipasarkan di angka mungkin sekitar $35 atau mungkin sekitar 500 ribuan kalau sampai di Indonesia. Dan kebetulan unit ini kita dapatkan dari Linsol, jadi kita mau thanks berat juga untuk Linsol. Kalau kalian yang belum tahu Linsol adalah sebuah audio retailer dari China yang memang memiliki banyak sekali koleksi in-ear monitor ataupun source ataupun apapun yang kalian cari mengenai audio, dia ada. Jadi kalian bisa cek aja di website dari Linsol. Dan link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Setelah kita bahas packaging dari Kiwi Ears Cadenza ini. Untuk packaging dari Kiwi Ears Cadenza, dia memiliki packaging yang sama untuk semua warna. Di sini kita memiliki warna red, ada blue, ada green, dan juga purple. Di sini kotaknya juga sama, memiliki kotak berwarna biru seperti ini dengan ada in-ear monitor yang berwarna birunya. Tulisan Kiwi Ear Dynamic In-Ear Monitor Cadenza, bla bla bla. Di sini ada Kiwi Ear Cadenza. Lalu kita lihat di bagian sini ada spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat, bisa pause aja di sini. Impedance 32 ohm. Tidak terlalu berat juga, lalu sensitivitasnya cukup tinggi 110 dB, jadi tidak berat. Medical grade resin, dual pin 0,78 mm. Di belakang tidak terlalu banyak informasi yang didapatkan, kita langsung buka aja. Yes, dibukanya dengan cara di slide seperti ini. Jadi ini outer boxnya, ini adalah inner boxnya. Kiwi Ears, ada siluet silver gitu. Kita buka boxnya. Bam. Oke, di sini diberikan sebuah apa ini? Coba lihat. Oke, manual book yang menurut saya cukup oke, cukup niat. Di sini how to wear, lalu bla bla bla, bagaimana cara menggunakan warranty dan bla bla bla. Oke. It's pretty nice. Di sini ada tempat in-ear monitornya sebenarnya. Tapi kita nanti lihat terpisah. Di sini ada tempat kabelnya. Di sini ada beberapa pasang air tips, tidak pelit tentu saja, kita bisa lihat. Di sini juga ada beberapa pasang air tips. Di sini juga ada air tips lagi. Dan that's it. Habis. Jadi dia memberikan air tips yang cukup banyak dan ini adalah in-ear monitornya. Kiwi Ear Cadenza. Nah, kalau kalian lihat di sini, Kiwi Ear Cadenza yang saya pilih adalah warna merah, tapi dia memiliki warna yang agak sedikit mengganggu, yaitu warna pink. Oke, itu untuk in-ear monitornya dan ini adalah kabelnya. Kabelnya sih standar-standar aja sih. Berwarna hitam seperti ini. That's it untuk packaging. Secara packaging kami berikan skor B aja untuk Kiwi Ears Cadenza ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari Kiwi Ears Cadenza ini. Build dari Kiwi Ears Cadenza ini dia menggunakan full medical grade resin. It's a very good thing, dimana dia menggunakan resin berwarna hitam pekat seperti ini. Jadi kita bisa lihat berwarna hitam pekat, tidak bisa melihat in-ear monitor di dalamnya. Dan terdapat 2 fan hole, satu di dekat nozzle sini dan satu di dekat pin. Yes, di bagian sini ada 2 fan hole. Untuk nozzle-nya sendiri memiliki nozzle yang mirip seperti housingnya dengan diameter mungkin sekitar 5 mm ke atas dan sudah ada filternya seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya, seperti yang tadi saya bahas, faceplate-nya ini bukan berwarna merah tapi lebih ke arah ungu-ungu pink gitu. Yang saya sih kurang suka karena saya lebih suka yang warna merah menyala. Di sini ada tulisan Kiwi Ears di bagian kanan berwarna emas dan di sebelah kiri polosan. Untuk kabelnya sendiri kita bilang ini kabel yang biasa aja sih. Tapi pinnya berbahan metal dan sudah ada air hook yang preform. Untuk kabelnya sendiri berwarna hitam seperti ini, twisted, kiri kanan dual strand. Dan untuk bagian bawahnya lagi di sini ada chin slider berbahan plastik gitu dan splitter berbahan metal.
Lanjut ke bagian bawah, di sini adalah kabel 4 bridge yang twisted dengan jack 3,5 mm L-shape gold plated seperti ini. Secara build quality kami berikan skor B aja untuk KiwiEar Cadenza ini. Kalau secara build materialnya sendiri saya bilang oke banget, tapi memang secara desainnya menurut saya agak sedikit kurang kuat aja. Rasanya kayak agak-agak plain gitu, kayak kurang niat untuk desainnya. Jadi kalau memang mau desain yang wow ya wow sekalian, kalau memang mau desain yang memang minimalis sekalian, jangan nanggung. Ini menurut saya dari sisi desainnya aja agak kurang menurut saya. Tapi secara build-nya oke banget. Selanjutnya kita bahas fitting dari KiwiEar Cadenza. Secara housing, KiwiEar Cadenza ini memiliki housing yang cukup sedang untuk kelas single dynamic driver. Ini cukup besar sih, walaupun secara housing memang bisa dikategorikan sedang aja. Dan pemakaiannya adalah over ear, regular fit seperti ini. Kekedapan gripnya oke juga, saya goyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali. Ergonomisnya pun cukup oke, tidak ada sudut-sudut tajam. So far sih cukup nyaman dengan tipe pemakaian yang bisa dikategorikan cukup snug, jadi agak terasa sedikit panas saat pemakaian jangka waktu yang cukup panjang. Dan memang tidak terkesan yang super snug banget sampai kita merasa terganggu atau terlalu menekan liang telinga kalian. Ini ya oke lah, masih dalam kategori yang oke, dan kami berikan skor B untuk fittingnya. Ini merupakan salah satu fitting yang bisa dikategorikan cukup universal untuk sebuah in-ear monitor. Selanjutnya kita bahas sound quality dari KiwiEar Cadenza ini. Arah suara dari KiwiEar Cadenza bisa dikategorikan neutral with a hint of warm, dan mungkin bisa dikategorikan juga mengikuti harman-harmanan dikit lah. Dan in-ear monitor ini tidak berat untuk di drive. Untuk bassnya sendiri bisa dikategorikan bass yang cukup fun dan cukup besar secara quantity, di mana impact dari bassnya sendiri bisa dikategorikan tipe yang empuk dan juga memiliki punch yang menurut saya agak sedikit kurang dalam. Untuk bassnya sendiri memang tipe bass yang fun dan sedikit breakcore, jadi tidak masuk pada kategori bass yang super clean banget seperti tipe-tipe balance armatur. Enggak, dia memang tipe bass yang DD abis atau dynamic driver abis. Tekstur dari bassnya sendiri menurut saya cukup oke, tapi bukan yang super megah banget untuk bagian bassnya. Dan bass dari KiwiEar Cadenza ini bisa dikategorikan bass yang fun dan juga empuk. Jadi kalau kalian yang suka dengan lagu-lagu EDM, mungkin ini akan masuk di selera kalian. Walaupun memang secara quality, terutama speed, ini merupakan bass yang memang agak sedikit lacking atau mungkin not the best. Untuk bagian mid-nya ini memang tipe mid yang smooth dan ngalun. Bagian male vokalnya sendiri bisa dikategorikan male vokal yang cukup berbody, namun sangat disayangkan dia sedikit less dynamic, jadi kurang terasa dinamiknya itu luas. Dengan artikulasi yang menurut saya not the best, tapi secara emosi dapat tersampaikan dengan sangat baik, terutama untuk lagu-lagu yang slow pace dan lagu-lagu yang romantic. Ini suaranya mendukung sekali untuk lagu-lagu seperti itu. Lagu-lagu mungkin lagu-lagu oldies, lagu-lagu yang slow jazz gitu, mungkin enak banget di in-ear monitor satu ini. Sedangkan untuk female vokalnya terkesan juga lebih forward dibandingkan male vokalnya dan juga cukup lush. Memang bukan tipe female vokal yang lepas banget, tapi emosinya masih dapat di in-ear monitor satu ini. Mungkin secara artikulasi bukan tipe in-ear monitor yang secara mid-nya super transparan banget, tapi memang ini in-ear monitor yang tipenya lebih ke arah yang aman atau main aman. Dan smooth, ngalun, enak lah buat untuk digunakan untuk easy listening session. Untuk shoutingnya sendiri, ini monitor saat ini tergolong cukup aman dengan presentasi instrumen yang kita bilang sama dengan mid-nya, yaitu ngalun dan juga smooth. Untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan treble yang super aman. Ini seperti pedang bermata dua. Ada yang suka treble yang cering, ada yang suka atau sensitif terhadap treble yang pedas, atau ada yang suka treble yang aman. Ini ya sedikit membingungkan. Tapi kalau menurut saya ini memang agak sedikit kurang cering aja dan memang lebih lean ke arah dark treble dibandingkan bright. Dimana treble dari in-ear monitor satu ini tidak tajam ataupun nusuk sama sekali. Dengan airy yang menurut saya juga tidak terlalu spesial. Dan untuk sibilance-nya pada lagu Cool Patricia Barber, in-ear monitor ini cukup aman. Dan secara keseluruhan tonalitas dari KiwiEar Cadenza ini kami berikan skor amin. Tonalitas yang bisa dikategorikan cukup balance, tapi memang secara treble agak sedikit darker. Untuk selera saya sendiri, saya suka yang lebih brighter dikit. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini mungkin saya gambarkan dengan 3 kata, yaitu ngalun, smooth, dan juga romantic. Untuk bagian timbernya overall sih menurut saya oke, cuma mungkin sedikit nitpicking di bagian treble-nya yang memang agak sedikit darker aja, dan memang attack-nya ini agak sedikit
tumpul di bagian treble-nya. Soundstage-nya ini menurut saya ya soundstage yang regular 2D. Ya, nothing special sih. Jadi kalau kalian yang belum tahu soundstage adalah gambaran spasial saat kalian mendengarkan sebuah in-ear monitor. Apakah dapat menggambarkan gimana keadaan stage sebenarnya pada saat musik kalian diputar atau pada saat musik itu direkam. Jadi bagaimana sih gambaran dari spasial dari musik yang kalian dengarkan. Untuk detailnya sendiri menurut saya juga biasa aja, tidak terlalu spesial banget. Ya masih bisa terdengar mikro detail tapi bukan yang super detail banget karena memang agak sedikit di-smoothing, jadi tidak bisa berharap terlalu banyak di situ. Untuk clarity-nya sendiri menurut saya clarity in-ear monitor sini ya biasa juga. Bukan sebuah super clarity in-ear monitor yang memang kita bilang lebih identik dengan Bright Signature. Kalau ini memang agak sedikit kurang untuk clarity-nya dan kurang dynamic juga menurut saya. Separasi imaging dan positioning. Separasi adalah pembagian instrumen dengan vokal ataupun instrumen dengan instrumen lain. Di in-ear monitor satu ini menurut saya ya so-so aja, nggak terlalu spesial juga. Kalau untuk imagingnya menurut saya juga kurang karena memang 2D aja, dan untuk positioningnya ya masih oke, walaupun terkesan 2D aja, jadi tidak terkesan 3D atau spasial yang bagus dari positioningnya. Dan secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitasnya. Not the best technical set in-ear monitor. Kalau kalian mencari in-ear monitor yang detail, clarity-nya bagus, lalu juga soundstage-nya megah dan mewah, in-ear monitor bukan untuk kalian. Selanjutnya kita bandingkan QWER Cadenza dengan TIN T2 DLC yang baru juga dirilis. Di sini ada QWER Cadenza dan T2 DLC. Kalau kita bilang dari segi suara, terutama bagian bassnya, Cadenza ini memiliki bass yang lebih impactful dan full body, sedangkan di TIN 2 DLC ini memiliki bass yang lebih netral namun lebih rapi bagian bassnya. Untuk bagian mid sendiri, Cadenza ini memiliki mid yang lebih lush, forward dan juga tebal, sedangkan di TIN T2 DLC ini memiliki mid yang lebih neutral, rapi namun lebih transparan juga dan lebih clarity yang lebih oke dibandingkan QWER Cadenza, di mana attack dari midnya ini di sini sedikit lebih sharp dibandingkan di sini yang memang lebih tumpul. Untuk bagian treble sendiri, Cadenza ini sudah jelas masuk pada kategori yang dark side, sedangkan di TIN T2 DLC ini treble-nya lebih bright dengan tekstur yang lebih realistis menurut saya di bagian treble-nya. Untuk teknis sendiri, Cadenza ini jelas lebih tebal, smoother dan gendut note-nya. Transienya pun lebih lambat jika dibandingkan dengan TIN T2 DLC dan kurang dynamic di Cadenza ini dibandingkan TIN T2 DLC. Dimana TIN T2 DLC ini terkesan lebih netral, rapi, dan transianya juga lebih proporsional menurut saya, dengan attack dan decay yang menurut saya lebih pas, dan walaupun memang lebih bright jika dibandingkan Cadenza. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yaitu treble-nya agak sedikit kurang, agak sedikit dark. Jadi kalau kalian yang treble head mungkin agak sedikit kurang suka dengan in-ear monitor satu ini. Pro-nya, in-ear monitor satu ini memiliki tuning yang bisa dikategorikan cukup all-rounder walaupun sedikit dark. Jadi kalau kalian memang treble sensitif banget, in-ear monitor ini adalah salah satu yang boleh kalian coba kalau memang masuk budgetnya. Untuk value for money-nya, secara umum kami berikan skor B+ dan masuk pada kategori good value in-ear monitor untuk QWER Cadenza. Kalau cocok dengan tonalnya sekali lagi. Kesimpulan, QWER Cadenza ini membawa new game set di kelas neutral Harman-Harmanan yang membawa kesan yang fun, easy to listening, dan easy to enjoy banget. Demikian cerita saya mengenai QWER Cadenza. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, serta follow juga Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar QWER Cadenza ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga cek tier list in-ear monitor dan DAP kita di deskripsi di bawah ya. Saya Sebastian dari Sounddignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.